Oke, baik, perkenalkan nama saya Ebenezer Kristiano Ngurudeo, NIM 20003030078 kelas C semester 2 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bagaimana membaca bahasa tubuh, dasar-dasar bahasa tubuh dan ilmu di baliknya. Komunikasi adalah salah satu bentuk paling dasar dari interaksi manusia yang bermakna. Komunikasi terjadi setiap saat dan dalam berbagai cara. Itu bisa terjadi melalui bahasa lisan atau melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Fenomena di mana manusia berkomunikasi menggunakan gerak tubuh yang disebut dengan bahasa tubuh. Sejarah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh bukanlah hal baru. Itu telah ada sejak manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Faktanya sangat mungkin bahasa tubuh merupakan alat komunikasi jauh sebelum bahasa lisan ada. Dengan demikian, manusia telah mengembangkan kemampuan untuk menguraikan makna yang disampaikan melalui gerak tubuh dan jenis gerak lainnya, ekspresi wajah, dan bahkan sinyal. 3. Sadar akan bahasa tubuh Anda sendiri. Penulis menganjurkan agar kita mengamati diri sendiri di cermin atau bahkan melalui video untuk dapat membaca bahasa tubuh kita sendiri. Kita harus sangat menyadari tubuh kita dan caranya bergerak. Kita harus sangat waspada sehingga bisa merasakan gerak sekecil apapun, seperti gerak sekecil apapun pada bahu atau kaki. 4. Bahasa tubuh Anda mungkin membuat orang lain merasa baik tentang dirinya sendiri. Bahasa tubuh kita sebenarnya dapat memiliki efek yang sangat positif pada orang yang kita ajak bicara. Jika kita menyentuh orang itu, tersenyum, tertawa, dan melihatnya lebih dari biasanya, Anda mungkin memberinya dorongan harga diri yang mungkin mereka cari. 5. Bahasa tubuh Anda mungkin membingungkan orang lain. Banyak jenis bahasa tubuh yang mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita tersenyum pada mereka dan berdiri dekat dengannya, mereka mungkin merasa bahwa kita senang menghabiskan waktu bersama mereka dan menyukai siapa mereka sebagai pribadi. Jika kita mengabaikan orang tersebut dan berbicara dengan mereka tanpa melihatnya, mereka akan merasakan nada negatif. Jika bahasa tubuh kita tidak sesuai dengan perasaan kita atau jika sangat tidak konsisten, maka dapat membingungkan orang-orang di sekitar kita. Bahasa tubuh 6. Bahasa tubuh bisa membuat Anda tampak percaya diri. Agar bahasa tubuh kita menggambarkan rasa percaya diri, kita harus sangat menyadari cara kita bergerak dan berperilaku. Kita perlu mengambil gerakan bahasa tubuh yang kuat dan memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sulit untuk mengubah sesuatu yang hampir tidak terlihat, tetapi tentu saja ini merupakan keterampilan yang membantu untuk dikuasai. Spesifikasi membaca orang melalui berbagai jenis bahasa tubuh, ekspresi wajah, tata cara, dan gestur. 7. Ekspresi wajah dan dahi. Salah satu hal terpenting yang perlu diketahui tentang bahasa tubuh yang berasal dari wajah adalah bahasa tubuh yang paling mudah untuk dipalsukan. Kebanyakan orang sangat menyadari wajah mereka dan ekspresi yang mereka buat, karenanya mereka dapat memilih jenis ekspresi atau gerakan yang tepat yang mereka butuhkan untuk menyampaikan makna kepada lawan bicara mereka mengenai masalah gerakan dahi. Salah satu hal terbesar yang harus diperhatikan saat mempelajari bahasa tubuh wajah adalah dahi. Dahi yang keriput misalnya bisa berarti seorang terkejut. Dahi yang tertutup keringat bisa berarti mereka gugup atau takut. Mata. 8. Mata. Salah satu isyarat bahasa tubuh paling menarik yang dimiliki mata berasal dari pupil. Ini karena kita tidak memiliki
kendali atas murid kita, apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka gerak. Kita tahu bahwa pupil menjadi lebih kecil atau lebih besar tergantung pada seberapa banyak cahaya yang ada di sekitar kita. Tetapi pupil sebenarnya juga dapat melebar ketika kita tertarik pada orang yang kita ajak bicara atau hal yang kita bicarakan. 9. Telinga, hidung, pipi, rahang, dan dagu. Paling umum, telinga berhubungan dengan bahasa tubuh dengan tindakan yang disebut menarik telinga. Pipi tampak seperti benda yang tidak bergerak dan itu benar-benar tidak dapat berbicara banyak. Tetapi ada beberapa hal berbeda yang dapat mereka gambarkan ketika pipi terhirup oleh nafas seseorang. Misalnya, itu bisa berarti mereka tidak menyetujui apa yang sedang terjadi. Jika seseorang memahami menahan dagu ke dalam, bisa jadi itu adalah naluri utama yang menunjukkan bahwa dia merasa terancam atau tunduk. Ini karena memang menahan rahang dalam posisi ini bisa melindungi tenggorokan. 10. Mulut, bibir, senyum, dan tawa. Para ahli saat ini sebenarnya percaya bahwa membaca bahasa tubuh terbaik cenderung lebih melihat ke mulut. Orang yang mereka baca daripada apapun. Tempat terbaik untuk melihat dulunya dianggap mata. Meskipun sekarang konsekuensinya adalah bahwa mulut adalah tempat terbaik untuk fokus. Biasanya orang bernapas melalui hidung. Jadi jika Anda melihat seseorang bernapas melalui mulut, dan ini bukan karena hidung tersumbat penuh, ini bisa mengajari Anda sesuatu tentang perasaan mereka. 11. Kepala, leher, dan bahu. Isyarat khusus ini juga dapat menunjukkan bahwa orang tersebut merasa malu atau malu. Mereka juga bisa merasa bersalah tentang sesuatu. Ketika seseorang menundukkan kepala dan melihat ke tanah, mereka mungkin mencoba menghindari kemungkinan kontak mata dengan Anda. Namun, mengapa mereka melakukannya sangat bergantung pada apa yang telah Anda diskusikan sebelumnya. 12. Tangan termasuk telapak tangan dari jari dan jempol. Sesuai Handcame Studmaran 2005, tangan memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan makna kepada individu lain. Misalnya, cara seseorang memegang artikel dapat menjadi indikator perasaan batinnya. Hal ini terlihat pada posisi defensif seperti lengan berlipat yang menandakan perlindungan diri. Lengan terbuka di sisi lain mungkin menunjukkan lebih terbuka, sikap ramah. Selain itu, Anda dapat melihat ketatnya genggaman seseorang atau cara seseorang memegang tangannya untuk mengetahui betapa stres atau kesalnya mereka. Semakin erat orang tersebut memegang tangannya, semakin kesal atau stresnya mereka. Orang sering menghilangkan stres dengan beremas yang bisa dilihat melalui ini. 13. Posisi tubuh dan peranannya dalam bahasa tubuh. Pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan kaki kita. Seseorang menggunakan kakinya dengan berbagai cara sepanjang hari. Saat mereka berdiri, kaki mereka mungkin mengatakan hal-hal tertentu tentang perasaan mereka. Jika seseorang berdiri dengan kaki terbuka, itu berarti mereka merasa nyaman dalam situasi yang mereka hadapi dan mereka merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. 14. Bahasa tubuh yang dapat ditambahkan dalam hidup Anda. Kami tahu bahwa bahasa tubuh bisa sangat bermanfaat bagi hidup Anda. Ini
melihat Anda ketika Anda menyadari gerakan tubuh Anda sendiri. Ini juga dapat memberi tahu Anda bagaimana perasaan orang-orang di sekitar Anda. 15. Bagaimana menggunakan bahasa tubuh untuk keuntungan Anda sendiri. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat diri Anda terlihat ramah dan terbuka untuk percakapan Anda. Anda pasti ingin tersenyum dan melakukan kontak mata dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda juga perlu memastikan bahwa Anda berdiri dengan tubuh dalam posisi terbuka dengan kaki terbuka selebar bahu. 16. Perbedaan bahasa tubuh di budaya lain. Banyak jenis bahasa tubuh yang sama di seluruh budaya, tetapi yang lain memiliki perbedaan besar. Misalnya, jabat tangan dan propertinya dapat berbeda di berbagai wilayah di dunia. Dalam budaya barat, jabat tangan yang kuat adalah pertanda baik. Namun, di beberapa negara di Eropa, jabat tangan kuat dapat dianggap kasar atau agresif. Dalam budaya ini, Anda harus membungkuk pada orang yang Anda sapa alih-alih penjabat tangan mereka. 17. Membaca bahasa tubuh seorang anak. Kemampuan membaca bahasa tubuh anak-anak dapat membantu kita untuk menentukan apakah ada yang lebih dari sekedar situasi yang terlihat, karena anak kecil tidak tahu bagaimana mengendalikan bahasa tubuh mereka. Setidaknya bagaimana ketidaknyamanan bahasa tubuh mereka, ketidaknyamanan yang mereka rasakan di sekitar orang dewasa tertentu akan terwujud dalam cara-cara seperti bagaimana mereka memahami diri sendiri di sekitar orang ini. 18. Bahasa tubuh dan orang berkebutuhan khusus. Seorang veteran perang yang kehilangan lengannya tidak akan dapat berbicara dengan tangannya, bahkan jika itu adalah kebiasaan perilaku sebelum bertempur. Tunanetra tidak akan bisa membaca antrian wajah Anda, dan seorang anak autis. Itu sebabnya kita perlu bersiap untuk membaca bahasa tubuh dan membaca bahasa tubuh kita lebih dari apa yang kita anggap situasi sehari-hari. Sekian dan terima kasih.